Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yanin Sopyan, Prodi Teknik Industri kelas TI 19E, akan menjelaskan materi tentang linear programming metode dualitas. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Adapun tabel di sini masalah primal atau dual dan masalah dual atau primal. Yang pertama koefisien fungsi dan tujuan, sementara di masalah dual itu nilai kanan fungsi batasan. Pada masalah primal itu memaksimumkan Z atau Y, sementara pada masalah dual yaitu meminimumkan Y atau Z, dan seterusnya. Selanjutnya ada dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminimalkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari sama dengan C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal Y0 penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Pada dalil 2, jika X0 penyelesaian visible masalah primal Y0 penyelesaian visible masalah dual dan Cx0 sama dengan By0, maka X0 adalah penyelesaian optimal masalah primal dan Y0 itu penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F maksimal sama dengan G minimal. Dalil ketiga, yaitu dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Pada dalil 4, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka slack variabel ke K pada dual bernilai 0, dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Kita lanjut ke contoh soal, yaitu masalah primal dengan meminimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3. Dengan kendala pertama yaitu 2x1 ditambah x2 tambah x3 lebih dari sama dengan 20. Selanjutnya 4x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 30. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Dengan kita harus menentukan yang pertama yaitu masalah dualnya. Selanjutnya selesaikan masalah dualnya dan selesaikan masalah primalnya. Oke, penyelesaian langkah pertama kita ubah dulu ke bentuk standar. Karena persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah ya. Lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G sama dengan 20Y1 plus 30Y2 dengan kendala 2Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 40. Langkah ketiga yaitu mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah, dapat melalui primal terlebih dahulu atau dual terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabelnya lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Nah, di sini contoh penyelesaian dalam metode grafik, yaitu penyelesaian masalah dual, kendala 1. Kendala 1 yaitu 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jadi jika Y1 sama dengan 0, maka Y2-nya itu 10. Nah, jika Y2 sama dengan 0, maka Y1-nya itu 20. Pada kendala 2, Y1 plus Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Pada kendala 3, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40.
Nah, di sini pada titik A atau 0,0 ya, penyelesaiannya yaitu 21 plus 30 Y2 sama dengan kita substitusikan itu Y1 0, Y2-nya 0. 20 kali 0 ditambah 30 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusikan Y1 yaitu 0, Y2-nya itu 10. 20 kali 0, 0 ditambah 30 kali 10, 300. Jadi hasilnya 300. Pada titik C itu perpotongan garis 1 dan 2. Nah, pada 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40 itu dikali 1. Selanjutnya Y1 plus Y2 sama dengan 15 itu dikali 2. Jadi hasilnya itu 40 kali 1 sama dengan 40. 12 kali 2 sama dengan 24. Dihasilkan 2Y2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Y2 sama dengan 8 jadinya. Selanjutnya 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Y2 sudah ditemukan ya 8, berarti 4 kali 8 sama dengan 20, 16, 16, 32, 34. Hasilnya menjadi 4 ya. Y1 ditemukan 4, 20. Kita substitusikan di sini 20 dikali 4 ditambah 30 kali 8 dengan hasilnya 320. Pada titik D kita substitusikan Y1-nya 12, Y2-nya 0. 20 dikali 12 sama dengan 240. Ya 30 kali 0 sama dengan 0. Pada langkah keempat, mencari penyelesaian masalah prima dengan menggunakan dalil 4. Di sini kita lihat 2Y1 plus 4Y2 tambah Y1 itu 40. Y1-nya 4, Y2-nya 8. Dengan hasilnya 40. Ya 8 ditambah 32 ya 40 ya. Y1 sama dengan 0. Selanjutnya Y1 ditambah Y2 tambah S2 sama dengan 12. Kita substitusikan 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12. S2-nya sama dengan 0. Selanjutnya Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8 ditambah S3 sama dengan 0. S3 sama dengan 28. Nah, maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 4 dan Y2 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada prima berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan 20, 4X1 X2 ditambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas itu kembali ke bentuk persamaan awal, yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 20, 4X1 ditambah X2 sama dengan 30, yaitu dihasilkan X1 min 5. X1 itu, oh bukan min 5 ya, maaf. X1 itu 5. Dengan diketahui nilai X1 itu 5, kita substitusikan 2 dikali 5 sama dengan 10 ya. X2 berarti nilainya 10. X1, X2 yaitu 5 dan 10. Dengan F 40X1 ditambah 12X2 tambah 14X3, dengan kita substitusikan yaitu nilai X1 5 dan X2-nya 10, X3-nya 0. 40 kali 5 200, 12 kali 10 220, maaf 120, dengan hasilnya itu 320. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.